Hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita menyambut tubuh Tuhan dalam komuni kudus. Penerimaan komuni kudus yang pertama adalah momen yang sangat istimewa dalam hidup, di mana mereka akan dipersatukan dengan Tuhan sendiri melalui tubuh dan darah-Nya. Roti yang satu dan piala yang sama mempersatukan mereka dan juga kita semua dalam cinta kasih-Nya. Kita kenangkan sekaligus menghadirkan kembali saat Yesus menyerahkan diri-Nya untuk wafat di salib. Inilah misteri cinta kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Mari dengan penuh hikmat kita berdiri untuk menyambut dan mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah kita dengan nyanyian pembuka. Romo yang kami hormati, telah hadir di sini anak-anak calon komuni pertama. Mereka memohon agar diperkenankan untuk pertama kalinya menyambut komuni kudus. Mereka ingin menyambut Yesus, Sang Roti Hidup. Apakah menurut saudara anak-anak ini telah dipersiapkan dengan baik untuk merayakan peristiwa penting ini? Benar, Romo. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan peristiwa istimewa dalam perjalanan iman mereka ini. Dan sekarang, dengan penuh kegembiraan, mereka memohon bantuan doa dan teladan kami, para orang tua dan pembina, agar mereka semakin hari semakin mengimani dan mengasihi Tuhan Yesus dalam Ekaristi dan melaksanakan ajaran kasih-Nya. Selama beberapa bulan, mereka telah mengikuti aneka persiapan komuni pertama ini. Mereka juga berjanji untuk melanjutkan pengenalan mereka akan Yesus dan tekun mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anak yang terkasih, apa yang kalian mohon dari Gereja Kudus? Kami mohon
agar diperkenankan untuk ambil bagian dalam perjamuan bersama seluruh gereja dan diberi santapan oleh Yesus sehingga menjadi satu dengan Dia, dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, serta dengan saudara-saudari semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat siang. Hari ini kita secara istimewa berkumpul di dalam rumah Tuhan ini untuk mengenangkan peristiwa yang mulia di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita anak-anaknya. Dan secara lebih istimewa lagi karena hari ini anak-anak kita diperkenankan oleh Yesus untuk datang mengambil bagian dalam perjamuan kudusnya, menyantap tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Ekaristi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memanggil mereka, Tuhan telah mengurapi mereka dalam sakramen pembaptisan untuk menjadi putra dan putrinya sendiri. Dan kini Tuhan menyatukan mereka secara utuh dengan dirinya dalam santapan Ekaristi yang akan mereka terima untuk pertama kalinya pada hari ini. Seraya kita bersyukur, kita juga berdoa, semoga Yesus yang akan diterima oleh anak-anak ini senantiasa memberikan kehidupan, kekuatan, dan keteguhan iman, sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Allah sendiri, menjadi sahabat-sahabat Yesus, menjadi anggota gereja yang mampu memancarkan kebaikan Tuhan, yang mampu menghasilkan buah-buah cinta di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun bagi gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan anak-anak kita ini ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan sendiri senantiasa datang dan tinggal, serta berkarya dalam diri mereka, dalam seluruh perjalanan hidup mereka, mulai kini hingga selama-lamanya. Hari ini, Yesus sendiri dalam Injilnya pada hari ini mengajak kita agar kita mengambil bagian dalam perjamuan kudusnya sebagai santapan keselamatan, santapan kehidupan bagi semua orang. Maka sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mohon ampun dan belas kasihan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi, namun kami pun seringkali kurang memperhatikannya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang semua orang untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga, namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dalam perayaan ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, terutama kepada anak-anak kita yang hari ini akan menerima sakramen Komuni Kudus untuk yang pertama kalinya. Kita mempersembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka
dalam seluruh perjalanan iman selanjutnya. Kita juga berdoa bersyukur bersama Magdalena Lete Hokeng atas hari ulang tahunnya. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan jiwa dan raga serta berkat-Nya melimpah dalam hidup selanjutnya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami, khususnya anak-anak-Mu ini, untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyahkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gemalaku, aku takkan berkekurangan. Daku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuntun aku di jalan yang lurus, demi nama yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalamu itulah yang menghibur daku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketika kita mengadakan pesta atau mungkin kita diundang pesta, biasanya ada hubungan khusus antara yang mengadakan pesta dengan undangan. Ya, ada hubungan khusus. Begitulah yang dikisahkan oleh Yesus pada Injil hari ini. Dia dengan perumpamaan mengajarkan tentang kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga itu seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan raja itu mengundang orang-orang yang ada hubungannya dengan dia. Ya, dia sudah menyebarkan undangan. Tetapi pada waktu pesta itu dilaksanakan, ternyata para undangan ini tidak mau datang. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, sibuk sendiri. Yang lebih jahat lagi, ada yang menangkapi hamba-hamba itu, memukulinya lalu membunuhnya. Ketika kita merenungkan bacaan ini, tentu kita langsung berpikir, wah, ini kurang ajar sekali orang-orang ini. Pertama, yang mengundang adalah seorang raja, pasti punya kuasa. Dan yang kedua, kalau diundang pesta artinya menghargai ya yang diundang itu supaya datang ke tempat pesta saya. Tetapi rupanya penghargaan itu tidak dibalas dengan baik. Mereka tidak mau ikut ke pesta, tapi sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan ada yang
membunuh utusannya itu, memukulinya. Tidak ada penghargaan sama sekali. Dalam hidup beriman, orang Yahudi itu adalah orang yang dihargai. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka bahkan disebut sebagai bangsa yang terpilih. Tetapi Yesus mau mengkritik mereka karena mereka tidak pernah mau berubah. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan, tidak mau ikut ke dalam pesta perjamuan Tuhan, keselamatan Tuhan. Mereka punya kesibukan sendiri, ya, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak mau percaya. Bahkan para pemimpin-pemimpin berpikir bahwa Yesus ini datang untuk menjatuhkan orang-orang Yahudi. Padahal Yesus datang membawa keselamatan. Nah, karena itu raja akhirnya mengutus pasukannya ke sana dan akhirnya membinasakan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih tadi. Dan kemudian raja tidak berhenti di sana. Dia mengutus lagi orang-orangnya untuk mencari. Bukan lagi orang-orang khusus spesial yang diundang, tetapi siapa saja yang ditemui di jalan. Mungkin orang jahat, orang baik, terserah siapa saja yang mau datang. Semua diundang untuk ikut dalam perjamuan. Dan itulah yang terjadi seperti kita zaman sekarang ini. Kita ini bukan orang yang terpilih menurut pandangan orang Yahudi. Tetapi rupanya kita pun diundang untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Pesta keselamatan Tuhan. Bahkan sampai di kampung-kampung ya, ada orang yang mengenal Yesus. Ya, sampai mungkin di mana tempat kita yang paling jauh di pelosok. Nah, di Bali ini ada orang yang percaya kepada Yesus. Kita ditawarkan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Atau kita masih sibuk dengan aktivitas kita, dengan kesibukan kita sendiri, sehingga lupa untuk berdoa, malas pergi ke gereja. Bagaimana itu pesta itu, Romo? Apakah sekarang juga ada pesta itu? Ya, betul, sekarang itu ada. Kita semua diundang untuk merayakan keselamatan itu. Tandanya apa, Romo? Kepenuhannya memang nanti ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, itu penuh. Artinya kita sungguh-sungguh mengalami pesta itu. Tetapi di tengah dunia ini kita boleh mencicipinya. Artinya merasakan pesta itu, bertemu dengan Tuhan. Kapan itu, Romo? Waktu perayaan Ekaristi. Kok bisa kita bertemu Tuhan waktu Ekaristi? Karena dengan merayakan Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita merayakan Tuhan Yesus yang hadir sungguh-sungguh melalui tubuh dan darahnya. Dan ini yang akan adik-adik semua terima untuk pertama kali. Anda menerima Tuhan Yesus tidak dengan melihat saja, tetapi juga memakannya dan merasakan Tuhan Yesus itu hadir di dalam dirimu. Artinya, kamu juga bertanggung jawab membawa Tuhan Yesus dimanapun kamu berada. Di dalam keluarga, ketika bersama teman-teman, dimanapun itu. Membawa Tuhan Yesus artinya apa? Menghormati. Kalau kamu misalnya sudah menerima komuni, tapi masih suka
mengejek teman, masih suka membantah orang tua. Apakah dengan demikian kita semua masih menghormati Tuhan Yesus? Atau ketika pada hari Minggu harusnya pergi ke gereja, tapi karena malas, ya, bukan karena misalnya ada halangan lain, tapi karena malas, akhirnya tidak mau pergi ke gereja. Seminggu sekali, ya, pada hari Minggu. Apakah kita juga menghormati Tuhan Yesus yang sudah mengundang kita? Saudara-saudari, kita semua diundang untuk ikut perjamuan. Ya. Yang inti adalah apa? Tuhan Yesus itu. Mungkin Anda setelah ini akan merayakan perayaan masing-masing di rumah, ya, dengan keluarga, dengan sanak kerabat, kenalan yang sudah Anda siapkan. Tetapi yang utama di sini dan tidak boleh dilupakan adalah bagaimana Tuhan Yesus itu kamu bawa di dalam rumah, di dalam keluarga. Orang tua sebagai sosok penting dalam beriman, Anda perlu mendampingi anak-anak yang baru menerima komuni ini, yang akan menerima Tuhan Yesus ini, yang akan belajar ikut dalam pesta perjamuan yang sudah kita dengar tadi. Anda perlu mendampingi mereka dengan mengajar berdoa, dengan mengajarkan cara hidup yang baik. Ya. Bagaimana kita menghargai orang lain sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Kita semua diundang untuk mengalami kasih Tuhan dalam pestanya. Kita perlu mempersiapkan diri. Memang kepenuhannya nanti dalam bertatap muka dengan Tuhan ketika kita bersatu dengan Tuhan. Tetapi tanpa persiapan mulai dari sekarang, semuanya tidak akan terjadi. Kita tahu bahwa hal yang baik kalau dipersiapkan dengan baik akan menjadi baik. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Semoga dengan Injil yang kita dengarkan ini, kita semua boleh dikuatkan dalam iman untuk selalu berharap dalam Tuhan, sehingga kita dalam pesta, dalam perayaan undangan Tuhan ini, ya, bukan hanya pesta kita di rumah, tapi yang utama adalah undangan Tuhan untuk merayakan Ekaristi ini senantiasa dikuatkan. Dan kita boleh membawa Tuhan, membawa semangat pesta itu dalam rumah kita, keluarga, dan masyarakat kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus akan datang melalui orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu,
Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para Bapak Ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di dunia modern ini. Dan semoga para bapak dan ibu juga mampu memberikan bimbingan dan teladan iman bagi anak-anaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak penerima sakramen Ekaristi, semoga anak-anak yang pada hari ini menjawabi undangan Tuhan Yesus masuk ke dalam perjamuan syukur dan kelak menjadi saksimu yang hidup di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembina, semoga Allah Maha Pengasih memberkati para pembina yang telah berusaha membimbing anak-anak penerima sakramen Ekaristi mempersiapkan diri masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kita memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi seluruh anggota keluarga kita yang tidak sempat hadir dalam perayaan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi mereka semua. Semoga dengan menyaksikan peristiwa penuh rahmat yang dialami oleh anak-anak ini, mereka pun senantiasa tergerak untuk menjawabi undangan-Mu dalam melakukan apa yang Kau kehendaki, terutama dalam menyatukan diri dengan Engkau dalam Ekaristi Kudus. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki kehidupan dari-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu bersama anak-anak-Mu ini. Semoga kurban kudus ini, tanda kasih dan bakti kami, menghantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian yang sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Silvester, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur bersama anak-anak yang akan menerima komuni pertama hari ini. Kiranya rahmat-Mu senantiasa menyertai mereka dan terus membimbing mereka agar bertumbuh dalam iman dan pada akhirnya boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan dewasa. Kami juga serahkan kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendampingi mereka agar mereka menjadi pribadi yang baik. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua mereka agar orang tua ini bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik ke depannya. Kami juga berdoa bersama keluarga di rumah yang tidak sempat hadir di tempat ini. Kiranya rahmat komuni ini juga berguna bagi mereka untuk selalu menumbuhkan iman dan pengharapan dalam situasi pandemi ini untuk selalu dekat dengan-Mu Allah yang Maha Rahim. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon anugerahkanlah damai sejahtera-Mu bagi kami, dan janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih,
Lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan tubuh dan darah-Nya sebagai santapan keselamatan bagi kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan-Nya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami, khususnya anak-anak-Mu ini, senantiasa dipenuhi dengan rasa bangga dan penuh rasa syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani menjadi saksi tentang kebaikan-Mu, sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih yang berbahagia pada hari ini, mohon bersabar sebentar, kita akan mendengar beberapa sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Ketua Panitia Komuni Pertama, dan sambutan yang kedua dari Romo Paroki sekaligus penyerahan sertifikat secara simbolis. Mari kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia. Kepada Bapak Ketua Panitia, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Romo Paroki, Romo Riko, para suster, Flater, Bapak Ibu, dan utamanya adalah adik-adik. Selamat siang semuanya. Terima kasih Provisiat, dan selamat untuk para adik-adik ya yang udah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir hari ini ya. Selamat, hari ini adik-adik melangkah ke pengalaman iman Katolik ya. Terima kasih juga untuk para Bapak Ibu yang udah mendampingin
putra-putrinya mengantar, ya, terus ngajar doa juga, ya. Saya sebagai ketua panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembina, ya, yang udah dengan telaten itu apa ya bahasa Indonesianya? Dengan sabar, ya, dengan sabar mengajarin putra-putri kami untuk menjadi seorang Katolik. Terima kasih juga untuk para romo dan flater yang hampir tiap minggu mengajar putra-putri kami. Ya. Kami sebagai panitia juga mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, yang tidak memuaskan di salah satu pihak. Oh ya, saya lupa. Terima kasih juga DPP yang udah datang menghadiri komuni pertama kita. Ya, kembali lagi tadi, ya. Terima kasih juga para petugas yang sekarang ini untuk mensupport acara komuni pertama ini, yaitu petugas KUR, ya, Tantip, dan semua pihak, ya, kamerawan, ya, dan juga kita di live streamingkan, ya, yang nantinya dilihat seluruh dunia, ya. Kita harus bangga, ya, karena plus minus dengan adanya COVID ini segala sesuatu sama Tuhan dirubah, ya. Saya sebagai ketua panitia dan kami panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, ya. Sebagai penutup, salah satu dari orang Kudus mengatakan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang yang kurang sempurna, yang penuh dosa, tapi menuju ke pertobatan dan kesempurnaan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih, demikian sambutan dari Ketua Panitia Komuni pertama. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Romo Paroki, sekaligus nanti penyerahan secara simbolis sertifikat untuk anak-anak komuni pertama. Kepada Romo kami persilahkan. Ya, tadi saya lihat Ketua Panitia buka masker, jadi saya juga buka masker. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang berbahagia, Romo Riko, Frater, para pembina, saudara-saudariku yang terkasih, selamat siang. Pada kesempatan ini, pertama saya mau menyampaikan profisiat, selamat berbahagia kepada adik-adik yang hari ini boleh menerima sakramen Komuni Kudus untuk yang pertama kali. Jadi melalui penerimaan sakramen Komuni Kudus ini, adik-adik menerima Yesus dan bersatu dengan Yesus. Maka harapan kami ke depan supaya adik-adik tetap semangat dalam hidup menggereja, khususnya dalam mengikuti misa pada hari Minggu. Ya, syukur-syukur kalau bisa juga misa sore hari Jumat dan misa pada hari raya, lalu mengikuti kegiatan kami dan juga kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Dan juga kami minta atau mengharapkan kepada adik-adik supaya bisa menjadi pembawa terang, pembawa kebaikan, pembawa semangat baru di tengah keluarga. Ya. Saya kemarin waktu pengakuan itu saya selalu pesan kepada tiap anak
supaya setelah menerima komuni kamu mesti rajin ikut misa dan juga ajak bapak mamamu untuk ikut misa setiap hari Minggu. Bisa enggak adik-adik? Bisa enggak? Oke, mari kita tepuk tangan untuk adik-adik ini. Berarti mulai minggu besok, saya Romo Riko bersama frater dan para pembina, tolong lihat ini adik-adik yang datang misa, datang nggak bapak mamanya? Ya. Kalau nggak datang bapak mamanya, berarti saya panggil adik-adik yang baru terima komuni pertama hari ini, karena sudah bohongin Romo. Ya, jadi siap ya? Siap? Oke. Lalu yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih kepada para pembina, Bapak dan Ibu bersama frater, yang telah dengan setia, dengan penuh kesabaran, dengan telaten, mendampingi, membimbing anak-anak kita, adik-adik kita ini, selama berbulan-bulan, sampai pada hari ini, mereka masih mendampingi anak-anak kita dalam penerimaan sakramen komuni kudus ini. Penghargaan yang tinggi kita patut berikan kepada mereka, dan kita berdoa semoga mereka senantiasa mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Mari kita tepuk tangan kepada para pembina kita. Kita juga berterima kasih kepada para petugas KOR, petugas live streaming, lektor, dan juga petugas-petugas yang lain. Kita tepuk tangan juga untuk mereka. Saya kira kita perlu berikan ucapan selamat dan terima kasih yang istimewa kepada ketiga petugas kita hari ini ya. Jadi tadi saya lihat mereka tampil dengan sangat baik. Itu lektor. Yang lektor tadi berdiri ada Fares. Fares atau Evel tadi? Evel. Evel atau Fares tadi? Evel. Ada siapa lagi tadi? Yuanita dan juga Bella. Berdiri. Ayo berdiri. Ya, kita tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Seksi Liturgi, tolong nanti diatur supaya ada juga tanggungan dari adik-adik yang baru menerima komuni pertama ini untuk KOR pada hari Minggu, ya. Dan juga tugas liturgi, Mazmur dan juga lektor. Ya. Jadi paling kurang sampai dengan akhir tahun ini kita berikan kesempatan istimewa sebagai hadiah untuk mereka tampil di gereja. Ya. Siap ya adik-adik ya? Siap, oke. Nah yang berikut, kita juga patut memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada panitia. Ya, Bapak Ketua Panitia dengan pakaian kebesarannya tadi mantap sekali. Ya, saya pikir tadi ini pedande dari Karangasem. Juga bersama stafnya, Bapak Dilomi, ada Ibu ini Neta, ada Bu Wiwit juga, ada siapa lagi ya? Dan ibu-ibu yang lain, minta maaf saya lupa namanya. Ya, jadi terima kasih kepada semua panitia, Bapak Ketua Panitia bersama stafnya yang telah bekerja dengan sangat baik mempersiapkan segala sesuatu sehingga perayaan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi akhirnya saya bersama Romo Riko sekali lagi menyampaikan terima kasih, profisiat, selamat kepada adik-adik, semoga tetap semangat dan semoga berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam perjalanan hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Romo Adi kami persilakan di depan untuk anak-anak yang terima komuni pertama secara simbolis akan diwakilkan oleh salah satu teman kalian, nanti yang lainnya akan dibagikan setelah misa. Bernardina Yulia Ursula Endo, mohon maju sayang. Christophorus Cleveland Lomi.
Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat adik-adik. Kita akan lanjutkan dengan berkat penutup. Setelah itu ada sesi foto secara keluarga. Nanti akan saya pandu bergiliran sesuai nomornya. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala pengertian meliputi hati dan budi saudara sekalian. Semoga saudara dan saudari sekalian semakin mengenal dan mengasihi Allah serta putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga saudara dan saudari selalu mencita-citakan yang benar, yang luhur, adil, dan suci murni. Dan semoga saudara-saudariku seluruh hidup, karya, dan usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus mewartakan damai dan kasih Tuhan.